Halo semua, kembali lagi bersama Golden Boots. Oke guys, Lightspeed. Ya kira-kira lu udah tau lah ya, kira-kira ini isinya apa gitu ya. Ya betul banget, sesuai dengan judul juga. Unboxing specs accelerator Lightspeed 20. 20 gak sih ini? Iya, 20 benar. Ya, gue sebutin aja langsung ya, ini Garuda Tech guys. Jadi gue nggak mau misteri-misterian gitu ya, langsung gue buka aja. Plastiknya juga udah gue buka, gue taruh langsung di sini kotaknya. Tapi memang belum gue buka sama sekali karena unboxing itu ya, gue mau kasih tahu nih ke lo kenapa gue seneng banget unboxing juga gitu. Jadi kenapa sih Golden Boots videonya mesti ada unboxing dan review plus flight test? Kenapa nggak sekalian unboxing plus flight test gitu ya? Karena ketika unboxing itu momen surprise ketika lo lihat pertama kali si sepatu itu, gue ya at least ya, ketika gue pertama kali buka dan lihat sepatu itu adalah momen yang paling paling menyenangkan gitu loh guys. Jadi kayak gue nggak mau ngilangin itu gitu loh. Jadi kalau ada yang nanya bingung kenapa sih Golden Boots mesti banyak banget bikin video gitu ya, lu pengen banyak bikin video ya? Ya oke, of course itu jawaban itu memang betul, gue pengen banyak banget video. Tapi momen ketika lu if you know gitu ya. Kalau lu yang ngerti ya, ketika lu beli sepatu bola dan ketika lu buka itu perasaan lu itu seneng banget, happy banget, itu kayak meningkatkan hormon kebahagiaan lu gitu ya. Oke, sebelum kita masuk ke sini ya, gue taruh ini ya. Gue pengen sebenarnya gue pengen ngatain habis-habisan si Garuda Tech. Cuman ya let's see ya nanti ya. Gue udah niat nih, gue belum buka, gue belum tahu. Jadi tapi gue pengen udah niat, gue pengen ngatain Garuda Tech. Lu ngata-ngatain nggak apa lu beli bang ya? Makanya kita lihat ya nanti jadi nggak gue ngata-ngatain. Tapi sebelum kita mulai, gue pakai ya jersey yang udah gue bacotin sebelum ini ya, yang udah gue tayangin juga sebelum gue tayangin ini, dan gue pakai beneran ternyata memang slim fit, nggak kerasa panjang. Terima kasih sales top score yang udah ngeracunin gue untuk tetap beli di lu layak dapat bintang. Bang Imam, kalau lo nonton ini, siapa admin Tokopedia admin top score di Tokopedia? Tolong dikasih bintang 5 ya, karena dia berhasil meracuni gue. Oke, intermezzo aja yang enak sih. Walaupun tetap gue bilang nggak seenak bahannya PS Sleman ya. Enak loh PS Sleman beneran. Gue mau cari lagi, habis ini gue kira-kira gue naksir Mills sih. Kalau lo tahu kan, Mills kan udah mensponsori beberapa klub ya, ada yang di Liga Super, ada yang di Divisi 2 ya kan, ada di Liga 1, ada di Liga 2 gitu ya. Yang mana nih? Liga 1 atau Liga 2 nih? Liga 1 atau Liga 2? Liga 1, Liga 2, Liga 1, Liga 2, Liga 1, Liga 2. Sama-sama bagus sih, sama-sama bagus. Ya terserah lah dia mau niru apa juga terserah ya kan. Oke, nantilah itu ya. Kalau ada yang tertarik dengan jersey yang tadi gue sebutin, Mills, ya lu tolong tulis di kolom komentar kira-kira yang mana yang lu pilih. Liga 1, Liga 2, Liga 1, Liga 2. Oke guys, LS20 akselerator, nggak bisa dipungkiri lagi ini adalah sepatu favorit gua di tahun lalu, sepatu lokal favorit gua yang bahkan bisa menyaingi produk speed luar gitu ya. Dengan dipakai itu kayak enak gitu loh, enak, walaupun tiba-tiba di tahun ini dia kalah sama siapa namanya? Vision kemarin gitu ya. Dan sampai saat ini ya, karena belum mendekati akhir tahun ya, Vision masih leading di listnya gue sepatu lokal terenak terbaik sejauh ini gitu ya. Tahun ini gue udah nyobain beberapa lah sepatu lokal ya. Udah ada beberapa lah sepatu lokal yang gue cobain. Tapi Vision so far masih memimpin. Let's see ya, ketika sekarang kan gue udah bilang nih, di salah satu komentar gue di YouTube ada yang nanya, gue mau beralih ke specs dulu. Karena habis dari Garuda Tech, gue akan nge-review Ultra LS Lightspeed Ultra guys. Gue akan skip Hyper Speed karena gue nggak tertarik Blast dengan warnanya. Nggak tertarik gue kalau dia ngeluarin warna baru gue pikir-pikir. Tapi abis ini gue mau review LS Ultra. Gue udah janji juga sama subscriber gue yang sudah berbelas, mungkin udah hampir puluhan kali ada yang nanya ya, kapan LS Ultra bang? Sabar, awal Mei gue bilang ya. Nah, kenapa sih kita mesti beli Garuda Tech? Gue perhatiin ya, dari semua toko online yang gue cari ya, di Tokopedia, itu rata-rata jualnya harga bandrol guys. Itu cuman kayak lu bonus kaos kaki lah, apalah gitu ya, bonus kasih nama lah gitu ya. Terus bahkan set sport Palembang ya, yang biasanya harga termurah se-Indonesia gitu, dia tetap jual harga bandrolnya. Nanti kita lihat ya harga bandrolnya berapa, lupa gue. Menurut gue
Nggak ada sih yang lu dapetin dari si sepatu ini. Nyamannya sih memang nyaman, tapi kenapa lu mesti beli Garuda Attack? Kenapa lu nggak beli yang biasa aja dengan harga yang bisa 200.000 lebih hemat? Lu nambah lagi 100 ribuan lagi, lu bisa punya 2 Lightspeed kalau lu takut cepet rusak gitu ya. Kenapa lu mesti beli ini? Nanti coba lah ya kita bahas pelan-pelan. Oke, kita tinggalin dulu sih ini karena tempatnya agak nggak muat. Gue taruh bawah dulu. Ya, gue akan buka dulu ya. Moment of truth. Oh, sebelumnya gue beli sepatu ini di Spartan Footwear lagi. Udah 2 kali gue transaksi. Dan akhirnya kenapa gue beli ini di Spartan? Karena harga dia miring. Sebenarnya ada lah yang lebih miring daripada Spartan ya. Ini mah jujuran aja ya. Cuman begitu keluar habis. Karena ya lu bayangin guys. Sepatu enak ya, udah pasti enak. Harganya tetap dengan harga LS yang biasa gitu ya. Udah, itu mah kayak kacang goreng gitu ya. Dan mumpung gue ingat ya, nanti gue akan bahas juga limited edition di Indonesia ini bullshit gitu ya. Maksudnya bohong atau beneran sih gitu. Karena gue terus terang agak-agak nggak percaya guys dengan limited edition di Indonesia ya. Nanti gue akan jelasin juga lah kenapa gue nggak percaya. Oke, kita buka aja. Karena udah cukup panjang lebar juga di depan tadi. Moment of truth. Wow, oke. Udah wow ya. Oke. Oke. Ya, kita tutup aja boxnya, nggak ada apa-apa lagi sih, Nek. Ada apa sih? Saran gue. Ya, dapat sidik gel lah Indonesia ya. Malah Nike gue nggak dapat sidik gel loh. Ini gue taruh di atas satu ya. Oke. Taruh bawah aja lah yang ini ya. Udahlah, tadi udah gue cepet bandingin dikit ya. Kita lihat harga bandrolnya adalah 549.800. Tuh, lu bayangin ya. Ngapain lu beli sepatu ini ya kan? Dengan gak ada yang lu dapat selain eksklusif, which is not really exclusive. Karena gue nggak percaya limited edition ya. Sorry ya, gue nggak percaya limited edition Indonesia ya. Nanti gue jelasin lagi. That's it. Tapi lu mesti bayar lebih mahal. Ini kan 450 ya. Harga diskonnya ya 450. Kadang ada yang jual 420 gitu ya. Bahkan sekarang mungkin udah ada yang 400. Apa size-nya ya terbatas lah gitu ya. Itu lu bisa beda ya 150.000 bedanya. Ya kan? 150.000 lumayan banget. 150.000. Lu bisa beliin kaos kaki, lu bisa beliin shin pad. Ya kan? Terus lu bisa beliin celana pendek. Walaupun mungkin jersey belum dapet lah ya, atau ya belum dapet lah. Tapi kan lu udah bisa dapet lebih bagus guys daripada ini. Oke. Kita kesampingkan dulu ya kekesalan gue sama harganya Lightspeed ini ya. Oke lah, lu bandrolnya sama kayak itu ya kan. Berbekal lu bilang ini limited edition, jadi lu sepakat nih seller mungkin ya, dan specs juga menganjurkan janganlah kasih diskon, kasihlah aja ini bonus ini. Tapi kalau ada online shop yang jual diskon, ini terus terang gue beli di Spartan lebih murah guys, lebih murah selisih 50.000 lah. Lumayan kan 50.000 lo bisa dapat kaos kaki bola ya kan. Tadinya gue nggak mau beli kalau nggak ada harga yang lebih murah. Kalau harganya retail semua gue nggak mau beli karena gue tahu selain eksklusivitas, which is not really exclusive yang gue bilang tadi, gak ada yang lo dapet. Sama aja ya, ini LS20 guys, sama aja. Yang beda tadi setelah gue raba-raba itu cuma tulisan Lightspeed-nya doang. Yang beda ya oke lah, dia kasih print gitu ya, kasih kalau lo mau buat, maksud gue edisi yang lebih limited ya, lo outsole-nya lo bedain kayak gitu ya kan. Walaupun lo pakai base-nya kayak gue ntar gue mikir ya. Kalau kayak Nike, Nike seri Techcraft dia memang sama persis, desain segala macem gitu ya, nggak beda ya. Gue ambil contoh Tempo Legend gue aja gitu ya. Mungkin dia beda cuma di printan di dalam, sama dia bedanya adalah bahannya dia bedain sama dia. Walaupun harganya juga dia jual ya sama aja sih, nggak beda gitu kan. Jadi maksud gue kayak
kenapa lu jual ini semua harga retail? Tolong please, kalau yang punya toko yang jual harga retail dan nonton review gue jawab ya. Ngarep ya kan, nggak ada juga yang mau nonton. Ya anyway, menurut gue ya, gue bilang nih ya, kalau lo dapetin harga ini harga retail, cuman bonus kayak dikasih nama, kos kaki, nggak worth it menurut gue, bener. Karena ya apa ya, kecuali nih ya, gue nggak bisa nyalain juga kalau lo memang kolektornya kolektornya Garuda Attack gitu ya udahlah, nggak bisa nyalain juga gitu. Tapi kan ya pelan-pelan aja lah, nggak perlu jadi yang pertama. Kalau gue, prinsip gue dalam hal persepatu bolaan itu, gue menganut prinsip gue nggak perlu jadi yang pertama. Kalaupun gue nggak bisa dapetin yang itu juga no worries, berarti memang belum jodoh gue dapetin sepatu itu. Intinya simpelnya gue nggak mau ngoyo ya lah. Untuk mendapatkan suatu sepatu gue harus, kalau gue nilai harganya nggak masuk akal gue gitu, gue nggak akan beli sih gitu. Walaupun gue kepengen pakai banget gitu ya. Jadi gue lebih kayak ya kalau memang rezeki gue beli dapetin second juga nggak apa-apa sih gitu. Jadi gue nggak harus yang pertama. Tapi mungkin kalian beda banget ya sama gue mungkin lah ya. Jadi kayak lo harus yang pertama, harus pakai ini lebih dulu gitu ya. Oke, sisi positifnya sepatu ini adalah nanti kalian gue timbang juga ya berapa beratnya, kan gue tampilin. Tapi kalau feeling gue sama aja, nggak ada beda lah, ya kan? Sisi positifnya ya, yang lu punya adalah dia punya grafik di sini nice sih. Memang ini ciri khas Garudanya sih, Garuda Attack ya kan. Ada tulisan Garuda Attack juga di belakang gitu ya. Lainnya sih sama persis. Jadi yang cuman bikin lu nice adalah lu pakai ini ya ada Garudanya gitu ya. Terus apakah eksklusif? Menurut gua enggak gitu. Gini, gua ada perumpamaan gua nih ya. Kalau misalkan brand sebesar Nike gitu ya, dia bilang limited edition ya, pertama dia kasih nomor kan, jadi punya lo nomor berapa dari 3000 pair misalkan gitu ya. Tapi ini nggak ada satu ya. Ya koreksi gua ya, ini kan asumsi gua ya kan, pasti bisa salah banget gitu ya. Terus yang kedua, asumsi gua nih ya, kalau lo bisa jual Garuda Attack ini 1 juta pair dan laku, ngapain lo cuman produksi 10.000? Masuk akal lo nggak? Kalau gue masuk akal banget gitu. Jadi kayak kalau gue bisa jual 1 juta pair, kenapa gue mesti bikin 10.000 gitu ya? Jadi menurut gue ya, sepatu ini tetap diproduksi secara massal, walaupun terbatas. Misalkan nih, terbatasnya adalah ya karena warnanya cuma satu. Kalau LS20 ya kan, dia ya warna hitam dia produksi 1 juta misalkan ya. Terus warna yang hitam oranye dia produksi 1 juta. Ya berarti kan sebenarnya nggak limited, karena dia ya ada 5 colorway misalkan, berarti ada 5 juta pair gitu kan, that's it. Kalau ini kan ya limited, nggak bohong juga sih, limited edition itu ya cuma warna ini doang, dia nggak ngeluarin warna lain gitu, walaupun tetap dia produksi sama jumlah pairnya ya kan. Masuk akal nggak menurut lo guys? Menurut gue sih masuk akal ya. Ya mudah-mudahan lo ada yang sepakat lah dengan gue. Jadi intinya kalau lo bukan penikmat Garuda Attack gitu ya, cuman sekedar pengen punya Lightspeed 20 gitu ya, saran gue sih jangan beli di harga retail ya. Cari banget, tunggu dulu, sabar sampai ada yang jual di harga normalnya gitu ya. Walaupun nggak senormal LS20 bisa sampai 420 ribuan. At least lu dapet di bawah, jauh di bawah lah, 470 kek, 490 kek gitu, tapi di bawah 549. Ya itu tadi ya, lu cuman eksklusif sesaat, karena rasanya juga sama pasti, yakin gue, walaupun ini belum gue pakai dan akan gue pakai rencananya, mudah-mudahan gue ada jadwal main bola. Selain itu nggak ada, yang lu dapetin cuman nice to have aja. Ini keren sih, memang dia punya print grafik di sini tuh keren banget gitu ya. Gue nggak bahas detail ya masalah yang lainnya, karena gue yakin tadi setelah gue pegang-pegang, gue liat bawah sama persis lah, nggak ada beda banget sama LS yang biasa. Oke guys, segitu aja dari gue, udah cukup panjang juga video ini gue yakin. Habis ini gue bakalan nge-review LS Ultra, mudah-mudahan ya awal Mei, tapi akan ada video lain dulu ya di awal Mei. Ya video ini, dua ini akan tayang di awal Mei. Kalau lo pengen komentar di bawah, silakan komentar, kita diskusi di bawah, kira-kira cocok nggak lo dengan pendapat gua gitu ya. Terus kalau lo ngerasa video ini bermanfaat, boleh lo share ke teman-teman lo, siapa tahu masih ada yang galau bimbang untuk ngambil Garuda Attack apa enggak. Terus kalau lo belum subscribe dan lo pengen subscribe, monggo silakan guys. Mudah-mudahan masih banyak konten-konten yang menarik dari gua setelah ini.
Itu aja, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Golden Boots pamit.